Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Putri Melati NIM 1908205097, Muhammad Aldi NIM 1908205113, Noviana Ramadanti NIM 1908205120. Kelompok kami ingin menjelaskan tentang aliran Ahlus Sunnah, Salaf, Ibnu Hanbal, dan Ibnu Taimiyah. Saya Putri Melati, NIM 1908205097, ingin menjelaskan tentang pengertian salaf. Secara bahasa, salaf berasal dari kata salafa yaslufu salafan, yang berarti telah lalu. Adapun menurut istilah, kata salaf telah digunakan para ulama terdahulu dengan berbagai makna. Imam Al-Ghazali 505 Hijriah atau 1111 Masehi mendefinisikannya dengan mazhab para sahabat Nabi dan tabi'in. Syekh Ibrahim Al-Bajuri 1276 Hijriah atau 1860 Masehi mendefinisikan salaf dengan orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi, para sahabat, tabi'in, dan pengikutnya. Definisi salaf menurut para ulama di atas dapat disimpulkan, salaf adalah generasi awal Islam dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in. Adapun menurut paham salafi sendiri, yang dimaksud dengan salaf adalah sahabat Nabi, tabi'in, dan pengikut mereka dari generasi 3 yang terbaik. Saya juga menjelaskan tentang karakteristik aliran salaf. Menurut Ibrahim Mazhur, yang pertama, mereka lebih mendahulukan riwayat, bisa disebut dengan nakli, daripada dirayah, bisa disebut dengan akli. Yang kedua, dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan cabang-cabang agama hanya bertolak dari penjelasan Alkitab dan As-Sunnah. Yang ketiga, mereka mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut, bisa disebut dengan zat Allah, dan tidak mempunyai faham antropomorfisme menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang keempat, mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk mentakwilnya. Selanjutnya yaitu ulama-ulama salaf dan pemikirannya. Adapun ulama-ulama salaf antara lain, yang pertama Imam Ibnu Hanbal dan yang kedua yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Hanbal. Yang pertama secara hidup dari Imam Ibnu Hanbal. Imam Ibnu Hanbal mempunyai nama lengkap Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi. Ia lahir di kota Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Ilmu yang pertama kali beliau kuasai adalah ilmu Al-Quran, sehingga beliau dapat menghafal Al-Quran pada usia 15 tahun. Lalu beliau mulai berkonsentrasi belajar ilmu hadis pada awal usia 15 tahun pula. Dan pada usia 16 tahun, ia memperluas wawasan ilmu Al-Quran dan ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama Baghdad. Ibnu Hanbal dikenal sebagai orang yang zahid, teguh dalam pendirian, wara, serta dermawan. Yang kedua, karya-karya dari Imam Ibnu Hanbal. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40.000 hadis. Ada yang berpendapat bahwa Al-Musnad ini adalah hasil seleksi dari 700.000 hadis. Selain Al-Musnad,
karya beliau yang lain adalah Kitab At-Tafsir, Kitab As-Zuhud, Kitab Fadail Ahlul Bait, Kitab Jawabat Al-Quran, Kitab Al-Iman, Kitab Ar-Rad ala Al-Jahmiyah, Kitab Al-Ashribah, dan Kitab Al-Faraid. Yang ketiga, pemikiran kalam dari Imam Ibnu Hambal. Yang pertama, tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat Al-Quran, Ibnu Hambal lebih suka menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan ta'wil. Dengan demikian, ayat Al-Quran yang mutasyabihat diartikan sebagaimana adanya. Hanya saja penjelasan tentang tata cara dari ayat tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang status Al-Quran. Salah satu persoalan teologis yang dihadapi Ibnu Hambal yang kemudian membuatnya dipenjara beberapa kali adalah tentang status Al-Quran. Apakah diciptakan atau makhluk yang karenanya hadis atau baru, ataukah tidak diciptakan yang karenanya qadim. Faham yang diakui oleh pemerintah, yakni dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq adalah faham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim, tetapi baru dan diciptakan. Ibnu Hambal tidak sependapat dengan faham tersebut di atas. Ibnu Hambal mengatakan bahwa Al-Quran tidak diciptakan. Hal ini sejalan dengan pola pikirnya yang menyerahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagi Ahmad bin Hambal, iman adalah perkataan dan perbuatan yang dapat berkurang dan bertambah. Dengan kata lain, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Iman bertambah dengan melakukan perbuatan yang baik dan akan berkurang bila mengerjakan kemaksiatan. Baik, untuk selanjutnya yaitu dari Imam Ibnu Taimiyah. Sejarah hidupnya, Imam Ibnu Taimiyah mempunyai nama lengkap Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Shilhabuddin Abdul Mahasin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Abi Qasim Al-Qadar bin Muhammad bin Al-Qadar bin Ali bin Abdillah. Nama Taimiyah dinisbatkan kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin Al-Qadar melakukan perjalanan haji melalui jalan Taima. Ia dilahirkan di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Zulqa'dah tahun 729 Hijriah. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid yang muttaqi, wara, dan juhud serta seorang panglima dan penentang bangsa Tartas yang pemberani. Ia dikenal sebagai seorang muhaddis, mufasir, ahli tafsir Al-Quran berdasarkan hadis, lalu faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat. Ibnu Taimiyah terkenal sangat cerdas sehingga pada usia 17 tahun ia telah dipercaya masyarakatnya untuk memberikan pandangan-pandangan mengenai masalah hukum secara resmi. Para ulama merasa sangat risau oleh serangan-serangannya serta iri hati kepada kedudukannya di istana gubernur Damaskus. Telah menjadikan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai landasan untuk menyerangnya. Dikatakan oleh lawan-lawannya bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai klinik antropomorfisme, sehingga pada awal 1306 Masehi Ibnu Taimiyah dipanggil ke Kairo kemudian dipenjara. Lalu selanjutnya yaitu karya-karya Ibnu Taimiyah.
Nah, Ibnu Taimiyah adalah seorang muslim yang luar biasa yang membuat orang berdecak kagum terhadap banyaknya penguasaan ilmu dan karangannya, karya ilmiah yang diwariskan oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Demikian banyaknya dalam banyak bidang keilmuan, walaupun sebagian besar berkisar pada bidang akidah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menghitung jumlah judul karangan ilmiah Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah hingga mencapai 337 karya ilmiah. Walaupun demikian, ada yang mengatakan hingga 1000 judul, ada yang mengatakan 500 judul, dan lain sebagainya. Di antara kitab-kitabnya adalah ada Majmu' al-Fatawa yang disusun oleh Ibnu Al-Qasim. Lalu yang selanjutnya ada Dar Ta'arud Al-Aql wa An-Naql. Lalu ada Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Lalu ada Naqd At-Ta'sis. Lalu ada Al-Jawab As-Sahih li Imam Badal bin Al-Masih. Lalu selanjutnya ada Ar-Ra'ad Al-Bakri Al-Istighosah. Lalu ada Syarah Hadis An-Nuzul. Lalu ada Syarah Hadis Jibril Al-Imam Al-Awsat. Lalu Kitab Al-Iman, lalu Al-Istiqomah, lalu As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, lalu Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim, lalu ada Al-Fatawa Al-Kubra, Majmu'ah Ar-Rasail wal Muniriyah, lalu ada Majmu'ah Ar-Rasail Al-Kubra, lalu ada Fatawa Al-Hamawiyah, lalu At-Tisniyah, lalu Syarah Al-Asfahaniyah, lalu selanjutnya ada At-Tadmuriyah, dan selanjutnya ada Al-Aqidah wa Al-Wasitiyah. Nah, pemikiran kalam. Pemikiran Ibnu Taimiyah seperti dikatakan Ibrahim Mazkur adalah sebagai berikut, yakni sangat berpegang teguh pada nas Al-Quran dan Al-Hadis, lalu tidak memberikan ruang gerak kepada akal, lalu berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Lalu yang terakhir ada Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentazihkannya. Lalu pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama, percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri atau oleh Rasulnya. Sifat-sifat dimaksud adalah sifat salabiyah, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Lalu selanjutnya ada sifat ma'ani, yaitu qudra, iroda, ilmu haya, sama basar, dan kalam. Lalu yang selanjutnya, sifat khobariyah, sifat yang diterangkan Al-Quran adalah hadis walaupun akal bertanya-tanya tentang maknanya, seperti keterangan yang menyatakan bahwa Allah ada di langit, Allah di Ar-Rasy, Allah turun ke langit dunia, Allah dilihat oleh orang yang beriman di surga kelak, wajah, tangan, dan mata Allah. Lalu yang selanjutnya sifat idhofiyah, yaitu sifat Allah yang disandarkan, diidofatkan kepada makhluk seperti Rabbul Alamin, Khaliqul Kaun, dan lain-lain. Dan yang kedua, percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya yang Allah dan Rasulnya sebutkan seperti Al-Awal, Al-Akhir, dan lain-lain. Menerima sepenuhnya sifat dan nama Allah tersebut dengan A. Tidak mengubah maknanya kepada makna yang tidak dikehendaki lafad. Lalu B. Tidak menghilangkan pengertian lafad. Yang C. Tidak mengingkarinya. Yang D. Tidak gambarkan bentuk Tuhan, baik dalam pikiran atau hati, apalagi dengan indera. Lalu yang terakhir, tidak menyerupai, apalagi mempersamakan sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya. Lalu sifat Allah harus diterima dan diartikan sebagaimana adanya dengan catatan tidak mentasjimkan, tidak menyerupakan dengan makhluk, dan tidak bertanya-tanya tentangnya. Nah, dalam masalah perbuatan manusia, Ibnu Taimiyah mengakui 3 hal. Yang pertama, Allah pencipta segala sesuatu termasuk perbuatan manusia. Lalu yang kedua, manusia adalah perilaku perbuatan yang sebenarnya dan mempunyai kemauan serta kehendak secara sempurna, sehingga manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan yang terakhir, Allah meridhoi perbuatan baik dan tidak meridhoi perbuatan buruk. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
Bila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.